Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Hendri Abisinta dari SMP Negeri 8 Buton. Saya Yudin dari SMP Negeri 34 Buton. Saya Jafar Gafur dari SMA Negeri 3 Pasar Rajo. Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Video kali ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jafar. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Pak Hendri. Selamat pagi juga Pak. Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Kalau Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah. Saya alhamdulillah baik juga. Ya, alhamdulillah ya Pak. Kalau Bapak hari ini kondisinya sehat hari ini ya. Ya Pak. Oh iya, Bapak hari ini rencananya ada sesi coaching ya bersama dengan Pak Yudin. Ya betul sekali Pak. Saya berencana nanti di jam 9 saya akan melakukan coaching bersama Pak Yudin. Ya. Baik Pak. Jadi kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nantinya ya Pak. Oke Pak. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Pak Yudin. Nah, apakah Bapak sudah siap ini untuk melakukan proses coachingnya? Oh tentu Pak. Saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia menjadi pengamat saya nanti. Ya. Pada saat saya melakukan coaching bersama Pak Yudin Pak. Ya. Baiklah Pak, sebelum Bapak memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Oke baik Pak. Nah, jadi begini Pak, poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti itu, saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya itu sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak. Yeah. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coachee. Kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Pak. Yeah. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu receive, ask, summarize, dan appreciate. Nah, receive itu Bapak bisa menerima pertanyaan-pertanyaan ya, yang terbuka, lalu Bapak juga bisa merangkum pertanyaan. Kemudian maupun permasalahan dari coaching nanti dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaian yang saya sampaikan? Iya Pak. Ya. Saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta seperti yang Bapak sebutkan tadi itu. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching nanti. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas Pak dengan rubrik yang sudah Bapak sampaikan tadi ini. Baik Pak, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak. Oke Pak, silakan. Pertama, kira-kira kompetensi coaching apa ini yang Bapak kembangkan gitu, yang ingin Bapak kembangkan? Oke, oh ya baik Pak. Jadi saya pada saat melakukan coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh.
Kemudian saya juga ingin mengembangkan tentang mendengarkan dengan aktif, Pak. Dan yang terakhir, saya juga ingin bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, Pak. Ya, baik Pak. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, yang sudah Bapak ajukan tadi, kira-kira bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi? Oke, baik Pak. Jadi secara spesifik itu saya ingin Bapak melihat saya pada bagian mendengarkan dengan aktif, Pak. Dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Saya pikir itu, Pak, yang ingin saya lebih spesifik lagi Bapak lihat ke saya. Iya, baik Pak. Berarti nanti fokus kompetensi coaching yang Bapak ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya, betul, benar sekali. Ya. Nah, kemudian kira-kira seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini nantinya? Oh iya Pak. Yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar, Pak, daripada saya berbicara. Kemudian saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya ingin nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang itu berasal dari saya mendengar, Pak. Baik Pak. Demikian Pak ya. Jadi kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Jadi selanjutnya silakan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama dengan Pak Biudi nanti. Setelah itu selesai Bapak melakukan coaching, kita akan bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil dari proses coaching yang Bapak lakukan nantinya ya. Oke, iya Pak. Terima kasih Pak karena sudah bersedia melakukan pembicaraan sebelum saya melakukan coaching nanti, Pak. Ya, baik Pak. Sampai ketemu lagi ya Pak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jafar, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Waalaikumsalam. Tidak apa-apa Pak, silakan santai saja Pak. Baik, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik, baik. Alhamdulillah, saya juga baik hari ini. Kebetulan sekali waktunya pas ini, sudah lama kita tidak ngobrol-ngobrol. Kebetulan Bapak datang ini ada bisa saya bantu Pak? Betul Pak. Jadi begini kedatangan saya Pak ke sini, saya ingin sharing Pak dengan Bapak. Saya ada persoalan terkait salah satu peserta didik saya di kelas yang saya minta nanti saran pemecahannya begitu Pak. Oke. Silakan Pak, coba diceritakan kayak apa itu, kalau bisa sedetail mungkin. Oke, baik. Jadi begini Pak, saya itu kan mengajar di kelas 7 Pak. Nah, salah satu murid dari saya itu laki-laki, ada yang sangat hiperaktif, begitu Pak. Tapi dia itu bukan termasuk anak yang nakal, bukan cuman kalau di kelas itu dia sering kehilangan fokus ketika sedang belajar, begitu Pak. Yang kemudian malah sering ajak bercerita teman-temannya. Kemudian jadikan teman-temannya otomatis ngikut juga, gitu. Nah, dia itu sering sekali cerita pada saat yang tidak tepat. Kemudian waktu saya sedang menjelaskan itu, malah dia asik cerita dan dia itu suka ini Pak, suka jalan-jalan begitu Pak di dalam kelas. Dia tidak bisa duduk tenang, seperti anak yang kelebihan energi begitu. Jadi saya kadang juga bingung kira-kira apa yang harus saya lakukan Pak. Seperti itu Pak. Oke. Jadi kalau bisa saya tangkap bahwa Bapak itu mempunyai siswa laki-laki
yang bisa dikatakan dia itu hiperaktif, Ya, betul. memiliki energi yang berlebih. Iya. Anaknya tidak nakal, hanya saja sering kehilangan fokus pada saat pembelajaran. Iya. Kemudian dia senangnya mengajak bercerita teman-temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung, jalan ke sana kemari pada saat belajar, sehingga teman-teman yang lainnya itu merasa terganggu. Betul seperti itu, Pak? Ya, betul Pak, tepat sekali. Ya. Nah, sekarang apa harapan Bapak ketika nanti selesai melakukan sesi coaching ini, Pak? Jadi harapan saya itu Pak, setelah sesi coaching bersama dengan Bapak, nanti saya bisa menemukan solusi Pak, penyelesaian masalah terhadap murid saya ini. Jadi saya ingin fokus mencari solusinya yang pertama. Kemudian saya ingin membantu murid ini untuk kembali fokus, kemudian tidak mengganggu lagi temannya di dalam kelas Pak. Baik. Harapan yang sangat bagus sekali, Pak. Ingin membantu murid tersebut memperoleh solusi, memang itu luar biasa sekali sebagai seorang guru. Menurut Bapak, murid dengan fokus, kemudian kesadaran diri dan manajemen diri yang baik, itu yang idealnya itu seperti apa? Ya, jadi menurut saya murid yang memiliki kesadaran diri yang baik itu dia paham betul posisinya saat pembelajaran di kelas. Dia seharusnya sadar apa yang harus dilakukan di saat belajar, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan pada saat belajar. Ya. Kemudian selanjutnya menurut saya indikatornya satu lagi Pak. Dia bisa fokus untuk melaksanakan sesuatu yang ada di hadapannya. Dia bisa menerapkan mindfulness pada saat proses belajar di kelas. Begitu Pak, sementara untuk menurut saya. Baik, saya setuju sekali dengan apa yang Bapak punya pandangan tentang kondisi ideal murid-murid Bapak. Apa yang Bapak harapkan yaitu memiliki fokus, kesadaran diri, dan memiliki manajemen diri yang baik. Selama ini apa saja yang telah Bapak lakukan untuk mengatasi murid tersebut? Ya, jadi untuk selama ini yang saya lakukan itu hal-hal yang tidak seharusnya sudah saya ingatkan, kemudian dinasihati, saya jelaskan kamu ini mengganggu temanmu sebenarnya. Seharusnya tidak boleh begitu, tapi di lain hari ketika pertemuan di kelas perilakunya itu terulang lagi, begitu Pak. Jadi anak ini seperti apa ya? Kadang membingungkan, tidak merasa bermasalah begitu. Jadi tidak merasa bersalah ya. Jadi pada saat dinasihati selalu jawabannya iya saja Pak. Tapi besok itu diulangi lagi. Ya. Dan sudah saya sampaikan juga kepada wali kelasnya. Jadi wali kelasnya juga sudah memberikan sebenarnya dia tanggung jawab dan kepercayaan sebagai ketua kelas. Nah, tujuannya itu sebenarnya agar kepercayaan diri anak ini bisa meningkat, sehingga bisa menghindarkan dia dari hal-hal yang tidak baik, tapi ternyata belum signifikan begitu dampaknya yang saya lihat Pak di dalam kelas. Baik Pak. Sebetulnya langkah-langkah yang Bapak ambil tadi itu seperti misalnya menasihati, mengingatkan, kemudian menegur sampai memberi kepercayaan itu sebetulnya sudah sangat bagus Pak, sudah tepat. Tapi ternyata dampaknya belum terlihat signifikan. Berarti ini mungkin ada hal-hal yang perlu dilakukan selanjutnya barangkali. Jadi mungkin saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran saya untuk mengatasi masalah ini Pak. Oh ya, iya betul sekali. Itu bisa juga dilakukan, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional seperti yang Bapak sampaikan tadi. Menurut Pak Biudin, seberapa pentingnya pembelajaran sosial emosional itu dalam pembelajaran di kelas? Jadi kalau menurut saya Pak, dalam mengintegrasikan sosial emosional ini, menurut saya itu sangat penting Pak. Jadi mungkin tidak bisa dilakukan oleh guru BK saja,
melainkan karena guru BK kan terbatas pertemuannya. Saya sebagai guru mata pelajaran barangkali perlu mengintegrasikan biar anak ini memiliki kesadaran. Kemudian harapan saya itu agar anak ini bisa menempatkan dirinya di waktu dan momen yang tepat. Begitu. Baik, saya sependapat sekali dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi dengan pembelajaran sesuai emosional, murid Bapak bisa mengenali kondisi emosionalnya, bisa menemukan kesadaran diri, dan bisa menemukan manajemen diri yang baik. Atau mungkin ada alternatif lain Pak yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi atau membantu murid tersebut Pak? Oh iya Pak, ini Pak saya kan belum pernah memanggil dia secara empat mata. Saya pikir harus memanggil dia secara empat mata. Kemudian saya akan menerapkan segitiga restitusi. Wah, menarik sekali nih Pak. Jadi Bapak nanti akan melaksanakan segitiga restitusi. Menurut Bapak, apa sih fungsi dari kita melakukan segitiga restitusi itu Pak? Jadi menurut saya dari segitiga restitusi itu sebenarnya untuk menstabilkan identitas Pak. Kemudian harapannya murid saya bisa menyadari kesalahannya, kemudian punya rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan tanpa merasa dirinya itu terpuruk begitu. Oke, saya setuju sekali Pak Bidin. Memang melakukan segitiga restitusi itu bisa menjadikan sebuah solusi dari alternatif yang Pak Budi ceritakan tadi, diantaranya itu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional tadi itu, kemudian melakukan segitiga restitusi. Kira-kira ada langkah-langkah lain yang bisa Bapak lakukan untuk membantu siswa tersebut? Saya sudah terpikir juga Pak. Murid saya ini kalau dilihat dari gaya belajarnya kinestetik Pak. Ditambah lagi energinya berlebih, sukanya jalan-jalan dan sebagainya. Saya malah kepikiran untuk menerapkan strategi pembelajaran aktif learning. Jadi nanti saya wujudkan di diferensiasi proses, di mana nanti saya menyusun pembelajarannya dengan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya Pak, menyalurkan energinya ke arah yang lebih baik, barangkali seperti itu Pak. Wah, itu ide yang bagus sekali Pak. Berarti nanti Bapak akan melaksanakan diferensi proses dengan gaya belajar kinestetik ya Pak, sehingga anak tersebut bisa terfasilitasi begitu. Iya, ya betul sekali Pak. Saya idenya seperti itu Pak. Jadi kira-kira detailnya itu seperti apa Pak? Saya selama ini kan memang belum memfasilitasi secara maksimal pada anak-anak ini yang kinestetik ya. Kebetulan saya lebih banyak ke visual dan audio Pak. Saya berpikir untuk lebih banyak melakukan games atau permainan yang bisa mengajak murid untuk bergerak ke sana kemari, kemudian pembelajaran outdoor class. Ya. Oke, saya rasa itu solusi yang bagus Pak. Berarti nanti Bapak akan memperbanyak game, kemudian melaksanakan kelas outdoor tadi. Ya. Oke, dari alternatif yang sudah Bapak rencanakan ini tadi, alternatif mana atau langkah mana yang memberikan peluang besar untuk dijadikan solusi dan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Pak? Oke baik, saya rasa yang ketiga ini Pak, karena kan saya guru mata pelajaran, kemudian saya berpikir harus secepat mungkin untuk menyusun strategi pembelajaran yang nantinya memfasilitasi gaya belajar kinestetik itu. Oke, jadi nanti Bapak akan melaksanakan strategi pembelajaran aktif learning Pak ya, sehingga murid lebih fokus dan tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Iya, betul sekali Pak, itu harapannya. Oke, kira-kira apa saja yang akan Bapak libatkan dalam menyusun rencana aksi ini Pak?
saya berpikir yang akan terlibat dalam adalah murid tersebut, kemudian teman-teman sekelasnya, kemudian rekan sejawat guru kelas 7 dan barangkali wali kelasnya. Oke, bagus sekali Pak. Berarti nanti Bapak akan melibatkan murid, kemudian melibatkan rekan sejawat yang mengajar di kelas Bapak, kemudian serta wali kelasnya. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana aksi ini, Pak? Saya berencana mungkin secepatnya, Pak. Ini lebih bagus mungkin di pertemuan yang akan datang. Wah, ya mantap sekali Pak. Saya sangat mendukung rencana Bapak. Semoga rencana aksi ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian Bapak tetap semangat dan tetap optimis. Saya sudah tidak sabar ini untuk mendengarkan hasil yang dilakukan nanti dalam kelasnya Bapak. Oke, baik Pak. Jadi saya minta juga supportnya Pak. Ya, pasti saya kasih support itu. Baik Pak, sepertinya sudah cukup. Saya mohon pamit. Saya berterima kasih sekali atas sesi coaching pada hari ini Pak. Saya jadi punya gambaran atas permasalahan saya. Ya, sama-sama Pak. Jangan sungkan-sungkan misalnya ada lagi permasalahan apa-apa yang ditemukan dalam kelas, silahkan ceritakan. Saya pasti akan bersedia untuk membantu. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Jafar, luar biasa ya coachingnya tadi, sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat ini Pak, rasanya bagaimana setelah Bapak melakukan sesi coaching tadi? Iya Pak, saya pada saat melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai Pak. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching tadi itu bisa tersampaikan semua Pak. Baik Pak, jadi pada saat coaching tadi itu jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Jafar harapkan pada kompetensi coaching Bapak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Iya Pak, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching Pak, yaitu dengan mendengarkan dia secara aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta Pak. Ya, baik Pak, jadi sudah tercapai ya Pak alur tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan? Ya, kalau menurut saya ya sudah Pak. Ya, baik. Jika begitu izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak. Oke, silakan Pak. Ya, baik. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik. Ya. Di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan kepada coaching dalam sesi coaching itu, mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bapak fokus dengan coaching Bapak. Kemudian artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh, atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti yang Pak Jafar sampaikan pada pra-observasi tadi, itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi pada Bapak. Menurut saya itu sudah sangat baik Pak. Kemudian Bapak sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai dengan baik Pak. Baik Pak, saya senang sekali mendengar ya Pak. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Bapak berikan ya. Sama-sama Pak. Nah, Pak Jafar, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan,
kira-kira kompetensi apa lagi ini yang ingin nanti Bapak kembangkan berikutnya, Pak? Baik Pak. Jadi saya berencana ke depannya nanti itu saya akan terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif lagi, Iya. dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach saya, dan coach juga bisa menyampaikan apapun yang menjadi permasalahannya, Pak. Ya, baiklah, Pak. Semoga kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya. Iya, Pak. Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching. Ya, iya, Pak. Jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, Pak, sehingga kedepannya saya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, Pak. Amin. Kira-kira Pak, ada hal lain lagi yang ingin disampaikan? Iya Pak, kalau menurut saya untuk saat ini saya kira cukup Pak untuk yang itu. Oke, baik Pak. Kalau begitu sampai ketemu lagi ya Pak Jafar. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.